aku penasaran ketika misalnya Kak Koli itu udah punya ibaratnya jabatan yang lebih gitu dan Kak itu mau berani untuk mengambil resiko untuk keluar gitu dan melihat peluang, di sini peluang di pertanian ini kayaknya aku bisa. Ya bisa setenang ini dalam melakukan apapun gitu, pagi-pagi udah bisa ngopi, gak perlu terburu-buru ngejar kereta gitu, itu suatu kenikmatan yang luar biasa buat saya gitu kan. Nah tapi kalau secara alasan strategisnya adalah siapa di sini yang nggak butuh makan dan siapa di sini yang nggak butuh sayur. Ini satu kalau dibilang sebagai salah satu bisnis yang apapun yang terjadi, even itu pandemi seperti sekarang, itu nggak akan mati kayak gitu. Karena apa? Karena semua orang butuh makan dan semua orang itu butuh konsumsi sayur gitu untuk kesehatan mereka. Dari Oci nanya nih, Kak, saya mau tanya, apakah sayur pagi itu udah mempunyai pasar untuk pemasaran tetapnya ya, Kak? Dan komoditi apa sih, Kak, yang udah diunggulin dari sayuran pagi? Kita punya lebih dari 100 sampai 200 pelanggan tetap yang beli sayuran kita tiap 2 hari sekali, seperti itu, dengan sistem online. Terus yang kedua untuk B2B-nya kita ada beberapa resto gitu. Salah satu resto besar yaitu Holiko by Stick Hotel Jabodetabek, itu untuk sayuran bayam hijau dan juga seladanya dari kita. Produk unggulannya kita sebenarnya nggak ada unggulan ya, semua produk yang kita ciptakan unggulan gitu soalnya. Tapi lebih ke maksudnya secara jenisnya kita ada oriental yang kayak bayam, kangkung, kale, kailan gitu kan, pakcoy, cesim dan sebagainya ada. Terus sama selada-seladaannya dari yang selada biasa nih, selada keriting biasa yang kita kenal, sampai ke red oak leaf, green oak leaf, siomak, terus ada butterhead. Jadi kalian kalau pernah ngerasain selada butterhead itu, dia tuh bentuknya kayak kubis, tapi dia selada dan rasanya itu kenapa disebut butter ya, emang selembut itu kayak butter kayak gitu. Jadi itu ada butterhead, terus ada arugula yang selada tapi pedas gitu kan. Itu juga ada di sayuran, berarti kan sayuran organik itu kan lebih mahal gitu ya, mungkin kayak ada nggak sih kayak gitu kan pasarnya? Kalau menurut saya gini, kenapa saya tetap berani jual sayur dengan harga segitu? Ketika ada yang komplain, wah murahan di pasar, murahan ini, ya silahkan beli di pasar, silahkan beli di tempat yang murah menurut Anda, berarti Anda bukan pasar saya. Saya masih merasa banyak pasar yang saya miliki. Kayak gitu sih. Jadi maksudnya ya pede aja gitu bahwa dengan harga segitu pun ya kita tetap bisa menjual sayur gitu. Sedikit saya bacakan, aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya untuk membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi?